Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Gabriela Arrobani, NIM 0056, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai embriogenesis. Apa sih embrio itu? Embrio adalah salah satu makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Embrio juga pada setiap organisme pastinya berbeda-beda. Contohnya pada manusia. Embrio dihasilkan karena proses pembuahan antara sel ovum yang dibuahi oleh spermatozoa kemudian menjadi zigot. Kemudian zigot ini mempunyai DNA yang sama seperti kedua orang tuanya. Proses embrio ini biasanya terjadi pada minggu ketiga sampai kelima. Nah, lalu kita akan membahas apa itu proses embriogenesis. Embriogenesis adalah proses di mana pertumbuhan atau perkembangan sebuah sel yang awalnya masih sebuah sel kemudian menjadi seorang bayi yang ada dalam kandungan ibunya. Dan ini merupakan fenomena yang besar dan kompleks. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada fase pertumbuhan dan perkembangan ini juga dibagi, terdapat fase pembelahan di mana pembelahan cepat zigot yang kemudian menjadi unit yang lebih kecil atau blastoler. Nih. Kemudian dibagi juga menjadi 4 fase. Yang pertama ada blastula, ada morula, blastula, gastrula, kemudian fase organogenesis. Nah, dalam setiap fasenya itu mempunyai jarak seperti 13 minggu atau 3 bulan. Kita akan membahas fase morula dulu. Fase morula di mana fase proses yang terjadi ketika setelah menghasilkan 32 sel dan menghasilkan blastomer kecil yang ukurannya itu sama tetapi lebih kecil lagi. Tuh. Dan pada akhir pembelahan ini terbentuklah dua kelompok sel. Yang pertama adalah kelompok sel utama yang meliputi sel format atau sel massa internal yang fungsinya itu membentuk tubuh embrio. Lalu kedua ada kelompok sel pelengkap meliputi trofoblast, periblast, dan sel aksesori. Fungsinya ini dia untuk melindungi dan menyentuh embrio antara orang tua dan lingkungan sekitarnya. Lanjut. Fase blastula, di mana fase setelah 4-5 hari zigot ini menjadi bola padat yang tadi yang dinamakan blastoler. Kemudian dia menghasilkan blastosis kecil-kecil. Kemudian pada hari ke-6 ke-7 setelah fertilisasi, blastosit siap berimplementasi di dalam dinding rahim atau uterus. Implantasi blastosit ke dinding endometrium itu memerlukan waktu yang sangat singkat. Lanjut, kita ke fase gastrula. Proses di mana embriogenesis terbentuk. Nah, jadi di sini blastula itu terus berkembang, perkembangan seluler organ masa depan melibatkan dua proses juga. Yang pertama, gastrula manusia dilakukan dalam blatokista. Blatokista ini apa sih? Nah, blatokista ini perkembangan selanjutnya dari embrio yang terdiri dari trofoblast dan massa sel bagian dalam. Nah, gastrula ini juga ditandai dengan embrio yang semakin besar, dan tertata dengan baik. Salah satu perubahan terpenting yang terjadi selama pertumbuhan adalah sel memperoleh kemampuan untuk melakukan gerakan morfogenik dan gastrulasi juga berakhir ketika kuning telur ditutupi dengan lapisan sel. Lanjut. Yang terakhir adalah fase organogenesis, di mana fase ini adalah proses pembentukan organ pada organisme hidup. Organ-organ terbentuk ini berasal dari setiap lapisan dinding tubuh embrio selama tahap gastrula. Dia ini juga mempunyai dua periode atau dua tahapan. Yang pertama adalah periode antara, yang kedua adalah periode akhir. Nah, periode pertumbuhan antara ini juga itu adalah bagian tubuh embrio yang berdiferensiasi untuk memberikan bentuk akhir yang unik bagi spesies tersebut. Lalu pada periode pertumbuhan akhir, ketika si embrio ini sudah berbentuk seperti individu yang dimaksud adalah seperti pertumbuhan seksual, fitur wajah, fitur individu. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang perkembangan janin. Nah, pada perkembangan janin